Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafarandi Hakim dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak. Di Indonesia, hak atas kekayaan intelektual atau disebut bisa disingkat HAKI, perangkat lunak termasuk kategori hak cipta atau copyright. Beberapa negara mengizinkan pematenan perangkat lunak. Industri perangkat lunak sangat umum, perusahaan besar memiliki portofolio paten yang berjumlah ratusan angka ribuan. Sutarman dalam buku Kuantan Teknologi HAKI Informasi, HAKI merupakan singkatan dari kekayaan intelektual yang dalam bahasa Inggris disebut Intellectual Property Right atau disebut IPR. Dia tersebut terdiri atas 3 kata kunci, yaitu hak kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Nah ini kita kasih highlight terus. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi dan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan, lagu, karya tulis, karikatur dan lain sebagainya, dan yang lainnya. Dengan kata lain, HAKI adalah hak yang lahir dari kemampuan intelektual atau daya kreasi pikiran manusia dan dapat berupa penciptaan atau temuan maupun penyempurnaan atau perbaikan terhadap masalah di berbagai bidang. Ada berbagai macam perangkat lunak yang termasuk HAKI yang bisa didaftarkan atau bisa didaftarkan patennya. Misalnya perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak komersial, perangkat lunak semi bebas, public domain, freeware, dan shareware. Selain perangkat lunak berpemilik, dikenal juga perangkat lunak bebas atau yang disebut free software, copylefted atau non-copylefted, perangkat lunak kode terbuka, open source software, dan sebagainya. Perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Seseorang dapat dilarang atau harus minta izin atau akan dikenakan pembatasan lainnya. Jadi untuk tipe perangkat lunak seperti ini sudah pasti mempunyai HAKI atas nama seorang atau lembaga tertentu. Yang kedua, perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Nah ini kayak Microsoft, kayak Google itu kan kayak gitu dia. Kayaknya kalau kita beli pakai Google Play gitu biasanya banyak, sekitar 10% sudah PPN-nya pajaknya. Yang tiga, perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, distribusikan, dan memodifikasinya untuk tujuan tertentu. Kayak ya tadi Google, kita bisa copy ke sini laptop misalnya tugas itu, tapi kita nggak boleh dapat apa-apa dari keuntungan dari cuma buat sekolah aja. Yang keempat, perangkat lunak public domain. Perangkat lunak atau public domain adalah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak non copyleft yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas atau sama sekali. Tidak bebas sama sekali. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak cipta mengendakinya. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluarsa. Contohnya sebuah lagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluarsa hak cipta. Jadi misalnya kita ada bikin lagu nih ya, terus sudah kelamaan lagu sudah kayak udah usang gitu lah. Nah kita sudah lewat dari 5 tahun 10 tahun sudah nggak ada lagi harganya. Terus kita bisa copy ke lagu kita sendiri kayak gitu lah. Terus yang kelima, freeware. Freeware tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket yang mengizinkan distribusi, tapi bukan modifikasi. Perkembangan tidak tersedia. Shareware yaitu perangkat lunak yang diizinkan orang untuk mendistribusikan salinannya, tapi setiap pengguna yang ingin terus
menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Nah, ini nih Windows ya. Yang ketujuh, free software. Perangkat lunak bebas atau disebut sebagai free software, yaitu perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakannya, juga menyalin dan distribusikannya, baik secara gratis maupun dengan biaya, asalkan kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak, berarti bukan perangkat lunak. Yang ke-8 yang terakhir adalah open source software. Perangkat lunak terbuka atau open source software yaitu yang mempunyai konsep membuka kode sumber atau source code dari sebuah perangkat lunak. Sistem pengembangannya tidak terkoordinasi oleh satu lembaga atau pusat, salah satu orang atau lembaga pusat, tapi oleh pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas. Baik, itu saja ya penjelasan tentang hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.